Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والذكر والتذكير نفع الانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ودلالته إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali hadir di dalam majelis pembacaan qasidah burdah dan dilanjutkan dengan taklim, yang mana niat kita sama-sama mengharapkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat dan sakinahnya kepada kita, diturunkannya barakah, dan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan daripada ta'lim kita, yakni halaman 16 atau 84. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin. Sebab maksiat, kita ulangi sedikit. Innama asallaha man lam ya'rif biqabah, wa innama ta'a ta'atallah man lam ya'rif sawabah. Orang yang berani berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala disebabkan dia itu tidak dikenal dengan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya pada menuntut ilmu agama, jahil dengan ilmu agama, pada tahu apa saja siksa-siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang maksiat, lalu ia berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ma taraka ta'atallahi man lam ya'rif sawabah, dan dia berani meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab lam ya'rif sawabah, ada kenal juga pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang yang berbuat taat. Walau ittalau ala adabillahi lama ghafalu, walau ittalau ala ma 'addallahu li ahli al-jannah lama taraku hatta fata'in. Seumpama orang yang berbuat maksiat itu saja tahu akan siksa neraka, maka mereka itu tidak akan lupa asalkan belajar dia menuntut ilmu agama sedikit demi sedikit, mendengar kabar tentang siksaan Allah, tentang azab Allah atas orang yang berbuat maksiat tadi, niscaya dia ada lupa lawan kabar tersebut. Walau yattalau ala ma'adallah jalal jannah, dan jikalau ia mengetahui juga tentang janji Allah bagi orang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janji masuk ke dalam surga, maka nescaya dia akan meninggalkan ketaatan kepada sekejap mata dua. Karena ingat ada tahu lalu meninggalkan akan ketaatan, kada tahu tadi lalu menyebabkan lemahnya keyakinan, lalu pada mau berbuat taat dan senantiasa mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi menuntut ilmu itu jangan kita tinggalkan. Sesibuk apapun kita,
seuzur apapun kita sempatkan menuntut ilmu agama supaya kita itu bahwa mengerjakan taat kepada Allah dan meninggalkan apa ilah oleh Allah. Idza sahibta adna akhirnya jadabuka ilaih. Apabila engkau berteman berkawan lawan-lawan ahli dunia, maka engkau akan tertarik, akan menempati juga kepada mereka tadi itu untuk cinta kepada dunia. Wa idza sahibta abna al-akhirah jazabuka ila Allah. Dan apabila engkau berkawan lawan-lawan ahli akhirat, maka engkau tertarik juga, hati kita itu tak umpat juga untuk cinta kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mar'u ala dini khalilihi bal yanzu ahadukum liman yukhalil. Seseorang itu dikumpulkan, yakni beserta dengan seseorang itu dikumpulkan dengan agama kawannya, kekasihnya. Bal yanzu ahadukum liman yukhalil, maka di sini lihatlah lawan siapa ini kawan. Berkumpul berkasihan itu lawan siapa? Bila lawan si fulan kekasihnya nak cinta dengan dunia, maka agamanya pun condong kepada dunia. Bila ia berkawan lawan ahli akhirat, maka condong agamanya itu kepada akhirat juga. Cinta kepada Allah. Karena takhtaru li nafsika al-makil at-tayyibata allati la darara fiha. Maka di sini apabila engkau itu seumpamanya lah memilih makanan yang baik-baik, maka makanan yang baik-baik tadi tidak akan memudaratakan bagi diri engkau. Wa zawjatal hasanata litazawwajaha, dan bila engkau memilih seorang istri yang baik, maka itulah yang akan engkau nikahi. Presiden. Fakadzalika la tuwadid illa man yu'arrifuka at-tariqa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah engkau memilih kawan man illa man yu'arrifuka, kecuali teman engkau tadi menunjukkan kepada engkau, mengenalkan kepada engkau jalan menuju yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal hendak baik telah pilih kawan yang senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Wa'lam anna laka salasata aqillah, maka ketahui oleh engkau jasidin ada 3 kekasih tadi, kawan tadi itu ada 3. Ahaduha, yang pertama al-mal, harta. Kawan tadi ada yang harta itu dijadikan kawannya, tafidu indal maut, maka harta itu hilang bila ia mati. Wasani yang kedua al-ayal, yakni keluarga. Yatrukuna ka'indal qabri, keluarga tadi meninggalkan engkau ketika engkau masuk ke dalam kubur. Wasalis, dan yang ketiga amaluka. Nah, amal ini menjadi kawan kita. La yufariquka abadan salawasat, kadang meninggalkan kita, kadang berpisah kita lawan amal tadi. Nah, kalau amal ini nah kita jadikan kawan. Amal yang kayak apa? Amal yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amalan saleh. Fa ashab man yadkhulu ma'aka fadaka wa ta'nasu bihi, maka Yesidin berkawanlah, bersahabatlah engkau dengan sahabat yang senantiasa bersama dengan engkau masuk ke dalam kubur dan merasa nyaman, tenang dengannya.
Fal aqilu man aqala 'anillahi wa awamirahu wa nawahiyahu. Maka jadi orang yang berakal itu, yakni orang yang diberi sempurna akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, man aqala 'anillahi wa awamirahu wa nawahiyahu, yakni senantiasa dia paham mengerti akan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal kal ju'li ya'ishu fi rawsi wal adirah. Seumpama engkau disini seperti di sini bediga, di sini dan kita itu bumbang tinjek, tahu nggak bumbang tinjek? Kayak ampal boleh, kayak kenal lain ampal. Duitnya itu dia lawan kotoran tuh aja, kotoran hewan yang makan rumput, kotoran sapi itu aja digulanya diambilnya, karena bila sudah jadi dimakannya, jadi kekumpul lawan kotoran-kotorannya, bumbangnya tadi kan. Nah, seumpama disidin engkau itu seperti kumbang injek tadi. Nah, mana disidin hidupnya itu di kotoran hewan tadi yang udah itu aja digulainya, itu aja nanti di otak-atiknya tadi kebiarnya. Wa idza quriba ilaihi alwaqtu maka itu bila ia mendekati bunga mawar haram leh. Pada tahannya muncul yang haram tadi mati kumbang tadi terbiar, kumbang tinja tadi. Nah, karena bau mawarnya tadi. Wa minan nasi man huwa ju'liyul hikmah farasyul aqli. Maka kayak kumbang itu bila inya pada berbuat maksiat kada menggawi. Seseorang manusia tadi itu pada menggawi maksiat, maka orang tadi terasa susah, terasa galau, terasa sedih, ada kawannya, hobinya sudah di tempat maksiat saja. Bila menggawi ketaatan, ada kawan ada tenangnya, ada kawan menggawi ke ketaatan. Nah, kayak kembang tadi di sini. Faminan nasiman wa ju'liyul hikmah. Dan ada sebagian manusia itu di sini yang memiliki keinginan seperti yang kumbang tinja tadi itu di sini. Ada manusia yang hendak berbuat maksiat dan hatinya ada terbuka hati untuk berbuat ketaatan. Ada manusia baik itu maksiat zahir maupun maksiat yang batin. Umpama sehari ada manusia itu kayaknya asal ada nyaman ibarat makanan saja tanpa garam, asal ada nyaman. Jadi tiap hari itu menggibah saja. Pada tahu bahwa menggibah itu kalau hubungannya menjadikan su'ul khatimah. Ada di sini memang demikian itu, seperti yang kumbang tinja tadi itu. Farasyul aqli, dan akalnya itu di sini seperti urung, lawan kita lain seperti urung. Nah, kayak lawan itu ujar sini fa innal farasya la yazatu yarmi nafsahu finnar hatta tafriqa. Lawan itu di sini bila bertemu lawan api melihat akan cahaya-cahaya itu berlubung-lubungnya mendatangi. Ya Allah, ini bila musim-musim ada tangan lawan tadi berlubung di dalam surga. Bila ada api ditanginya api tadi kada jadi masalahnya hendak bakar ada jadi masalah pikirnya, nama pentingnya api tadi dipakai olehnya tadi itu. Maka ketika anda terkena binari maksiat yang dan maka demikian juga di sini bagi engkau bila ketujuh membuat maksiat, maka di sini sama engkau akal engkau itu seperti larang tadi, nang memeraki akan apinya maksiat dan engkau terbakar dengannya tadi. Artinya
menjadi hina, menjadi binasa engkau tadi disebabkan akan maksiat. Ada disinilah sebagian manusia yang demikian itu. Nah, hatinya, pola pikirnya tadi seperti kumbang tinja tadi, maupun bergelimangan dengan maksiat, dan di mana aja ada maksiat di kakinya, ada peduli ini akan kebinasaan atas dirinya dengan disebabkan maksiat tadi. Falau aradta sayra ila Allah Ta'ala syaddatal mihzar. Jikalau engkau betul-betul bersedia menghendaki akan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala syaddatal mihzar, maka ujar sidin kencangkanlah sabuk engkau. Artinya bersiap-siap. Artinya kalau memang betul-betul hendak menuju kepada hadrat Allah, hendak betul-betul menjadi orang yang selamat tadi, maka sidin engkau kencangkan sabukmu. Artinya bersiap-siap, bersungguh-sungguh, jangan mengalang-alang bila hendak menuju kepada hadrat Allah. Fa'inal himmah, dan jasiden tujuan engkau itu tentu akan hendak ke mana kita. Makanya di dalam kita Mahiyatul Tasawuf, di dalam keterangan Hayat Muqam bin Hafiz, dia mendapatkan jasiden bila kita tuh hendak menuju akan akhirat, itu jasiden seolah-olah kita tuh mempunyai tujuan hidup. Itu jasiden sisa umur kita itu kita habiskan untuk ke situ sungguh-sungguh. Nah, ini sisa umur ada berapa lagi kita? 10 tahun, 20 tahun, atau sehari, atau besok pada tahun kita. Nah, sisa waktu yang ada ini jasiden kita tumpuakan sepenuhnya hati kita itu untuk tujuan kita yang satu tadi pamit. Bila hendak selamat dan ada lagi tujuan yang lain, hendak selamat itu maksudnya kita tuju jasiden. Nah, dan tuakan jasiden, supaya jasiden kita betul-betul menjadi orang yang beruntung. Inna ma ta'kulu li ta'isha wa la ta'ishu li ta'kula. Bila kita tuh sudah ada di tujuan kita hendak kemana, kalau kita bersungguh-sungguh, mesti kita sampai kepada tujuan yang kita kehendaki tadi. Inna ma ta'kulu li ta'isha wa la ta'ishu li ta'kul. Maka jasiden kita nih makan itu apa saja hidup, jasiden. Bukan hidup, jasiden saja makan saja. Bila makan untuk hidup sedikit jadi hidup baik. Kalau makan saja sedikit jadi makan kehidupan. Cuma bila kita hidup saja makan, ya dilihatnya kadang kalau bangun sedikit makan, kadang kalau tak kumpul sedikit makan, duduk di warung makan, minum tempat pulang makan, yang dipikirkan makannya. Intinya tujuannya hidup saja makan. Tapi di sini kita sedang apa? Inna mata kulita yang makan itu sedikit hidup aja, hanya sekadar menguatkan badan kita nih untuk beribadah lawan Tuhan. Cukup baik makan tadi. Hidup kalau sudah ada dulu badan tadi. Fa'in fa'ata zalika fa misaluka 'ala al-mawadi katsir wa misaluka fid dawabi katsir. Maka apabila engkau buat demikian itu jasiden ada bedanya seperti makanan yang dimakan oleh kebanyakan ulat, atau seumpamanya kebanyakan daripada hewan yang ada di permukaan bumi ini. Kebiasaan apa? Hanya diberi hidup oleh Allah, hanya tahu cari makan aja, makan aja. Ada tahu pada ibadat kadainya, sembahyang kadainya, hanya tahu makan aja. Fa'in fa'ata zalika fa inna asbaqal khairi ma'adhamah. Maka jasiden hendaklah bagi kita tadi, jasiden seperti laksana kuda nang ramping perutnya tadi itu dan jalannya cepat. Artinya kita hendak menuju kepada hadrat Allah Ta'ala, maka mesti jasiden jangan tapi banyak makan. Makanya di dalam kitab itu ada yang mengatakan orang alim itu jasiden ada patut perutku benar, ada patut jasiden.
sebab tanda daripada orang yang banyak makan dan tanda orang yang malas ibadah dan tanda orang yang banyak ringi. Ada faktor di sini. Ini tidak gawiannya makan, gurih, memang Allah memang. Amun orang betul-betul sedikit makan tuh ya, gurih lebih gurih, memang beribadah. Ada orang juga kenal. Jasa kasar penguatan badannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kenal bau kesejahteraan hidup. Ada sejahtera hidup itu hati juga merasa senang, bahagia beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Imam Ghazali, jangan engkau gembira di dalam hati engkau illa kecuali di sini bertambah ilmu dan amal soleh. Hanya dengan gembira hari itu. Nah, orang yang gembira itu adalah orang yang sejahtera. Taqulu hadhihi lailah, engkau kata pada waktu malam di sini. Uqallilul akhlaq. Aku ini sedikit aja macam makan lah. Malam ini lah, aku sedikit aja makan. Pejanji ini dalam hati. Fa'idha hadara ta'am, maka bila didatangkan makanan lawannya tadi, maka anna habibul mufarid, maka seolah-olah ini tentang makanan tadi itu seorang kekasih yang lama berpisah lawan kekasihnya tadi, artinya benar-benar makan. Padahal itu berjanji aja kita makan sedikit aja, pas sudah disuguhkan makanan tadi lalu makan banyak. Ada patutlah orang yang kita menuju hadrat Allah Ta'ala itu banyak makan. Ya bu, kita tadi namakan kan, saya ini aja bilang sehari sesuatu ini. Di dalam kitab saya Ustaz kita itu bila makan pernah di sini 3 kali sehari di sini. Itu orang lama. Bila makan 2 kali di sini sehari orang mukmin di sini. Bila makan sehari sekali itu orang soleh sedikit makan. Kita berjadwal pagi makan, siang makan, malam makan. Jam 5 ngemil, jam 9 ngemil pagi, dengan pagi ngemil, jam 5 ngemil. Enak hendak gurih makan pulang. Berapa kali makan? Lalu gurih. Kita baca dulu di dalam kitab ya. Ada bacaannya tentang orang zaman dahulu di dalam kubur, arwah zaman dahulu berjumpa lawan arwah zaman ini namanya dia bertakon arwah zaman dahulu. Kenapa jadi zaman engkau ini lakas benar kematian? Ujar zaman ini sebab kami ini banyak makan atau juga lebihan baru ini handap zaman kita dan macam-macam yang dimakan juga. Wa man lam yuridillahu salahu ta'ibat fihi al-aqawid. Siapa saja yang dikehendaki, yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan atas dirinya, ta'ibat fihi al-aqawid, maka orang tersebut ngalih menerima nasihat. Kata kalau dipadahi orang tadi kata kalau dipadahi duanya untuk membutai cuma karena kalau jual makan
tanda bahwa Allah Ta'ala itu pada hendak uang tersebut mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Qala Allah Ta'ala, wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an. Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fitnah atas dirinya, maka tidak akan bisa menguasai apapun atas dirinya tadi. Artinya kata kau dipadahi tadi lah. Ma harabaka minal hawan. Apakah menjadikan engkau itu jasidin lari kemudian menuju kepada kehinaan hawa tadi itulah kenikmatan yang disebabkan berbuat maksiat lalu ia mendapat kehinaan. Ma'aharabaka minal hawan, apa yang menjadikan engkau itu jasidin lari menuju kepada kenikmatan maksiat tadi. Nah, jelas-jelas tahu kita bahwa kenikmatan maksiat itu mendatangkan kehinaan. Apa jasidin yang menjadikan 7 bulan maksiat tadi? Wa ma'auqa'aka bihi, dan jasidin apa yang menyebabkan menjadi kamu itu menjatuhkan diri engkau itu kepada kehinaan. Apa jadi ketujuh kebanyakan manusia itu ketujuh itu kenapa? Tuhinu nafsaka wa tulqiha fi mawatinil wadah. Diri engkau, kehinaan daripada diri engkau dan menjerumuskan daripada diri engkau kepada tempat yang rusak. Jadi orang berbuat maksiat itulah merusak akan dirinya, zahirnya rusak, batinnya rusak, zahirnya hina, batinnya pun hina. Selama-lamanya pada mendapatkan kemuliaan. Bila hendak mulia, berbuat taat. Bila hendak kita ini bagus, mendapatkan banyak kebaikan, maka berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbuat taat itu mengikut kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian daripada para ulama, kun ma'allahi katiflin ma'a ummih. Jadikan diri engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qatifli ma'umih, supaya akan beserta dengan mamanya. Kullama dafa'atu ummatu tarama 'alaiha la ya'rifu ghairaha. Bila jasidin mamanya tu pada kelihatan ada maka bila inya kullama dafa'at ummatu tarama 'alaiha la ya'rifu ghairaha. Ibunya itu jasidin, sewaktu ibunya pada mau diupati, inya semakin merangkul lawan ibunya, dan tidak akan diketahuinya kecuali sengaja hanya mamanya aja. Akan-akan tadi jadi hati orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu, yakni senantiasa hatinya itu bergantung kepada Allah dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bergantung kepada Allah, hati yang berharap hanya kepada Allah, hati yang banyak mengingat Allah, itu obat daripada penyakit hati yang gila hormat, yang minta hargai, yang minta muliakan, dan mendatangkan akan sifat tawadhu di dalam hatinya. Hatinya itu berharap hanya kepada Allah dan memutus segala harapannya itu kepada sekalian makhluk, karena ia yakin bahwa makhluk itu kadang-kala memberi manfaat dan mudarat kepadanya, kadang-kala memberikan menghidupkan atau mematikan lawannya. Ada kawan apa hatinya itu hanya bergantung kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, dan senantiasa banyak yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sifat tawadhu di dalam hatinya. Sifat tawadhu ini adalah amalan hati yang paling afdal. Ya Abdullah, tantaqibu li nafsika tayyiban, wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini mudah-mudahan manfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita mengamalkan, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pertolongan kepada kita sehingga kita menjadi hamba-Nya yang beruntung selamat dunia dan akhirat, dan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah bil khairin wa lutfin wa afiyah. Akhirul kalam, Allah minta maaf apabila ada salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.